Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afriansyah dengan NIM 2401700081. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer kelas A1. Di sini saya akan membahas konsep kriptografi dari metode klasik ke solusi modern. Mengapa kriptografi penting di era digital? Dalam dunia saling terhubung, perlindungan informasi sensitif adalah hal yang mutlak. Kriptografi sebagai ilmu dan seni mengamankan komunikasi menjadi pilar utama keamanan siber. Yang pertama ada kerahasiaan data, memastikan hanya penerima yang berhak yang dapat membaca informasi. Yang kedua ada integritas data, menjamin data tidak dimodifikasi secara tidak sah selama transmisi. Dan yang terakhir ada autentikasi, memverifikasi identitas pengirim dan keabsahan pesan. Dasar kriptografi, enkripsi, dan deskripsi. Proses ini dalam kriptografi melibatkan dua operasi fundamental yang mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Deskripsi. Gunakan kunci untuk memulihkan ciphertext data transkripsi hasil proses. Enkripsi. Gunakan kunci untuk mengubah input plain text teks asli untuk dienkripsi. Selanjutnya ada metode kriptografi klasik atau substitusi. Metode substitusi bekerja dengan mengganti setiap unit plain text atau biasanya huruf dengan unit ciphertext yang berbeda. Inti prinsip, mengganti karakter berdasarkan aturan tertentu. Kelemahan utama, sangat rentan terhadap analisis frekuensi huruf. Cipher pergeseran setiap huruf beberapa posisi tetap dalam alfabet, contoh geser 3. Dan yang terakhir ada cipher Wegener, menggunakan kunci kata yang menentukan pergeseran bergantian, lebih kuat dari Caesar. Selanjutnya ada implementasi metode substitusi, contoh dan keterbatasan. Meskipun secara historis penting, cipher substitusi memiliki kompleksitas yang rendah dan mudah dipecahkan oleh komputer modern. Contoh sederhana, Caesar SIP3. Jika A menjadi D dan B menjadi E, plain text serangan ciphertext VHUD QJDQ, keterbatasan kunci. Yang pertama, jumlah kunci terbatas. Pada Caesar hanya ada 25 kemungkinan kunci, mudah dipecahkan dengan brute force. Selanjutnya, pola yang jelas. Pada Wegener, jika panjang kunci ditemukan, deskripsi menjadi relatif mudah. Yang terakhir, tidak cocok untuk data besar. Metode ini hanya berfungsi efektif untuk data teks sederhana. Selanjutnya ada metode kriptografi klasik, transposisi. Metode transposisi atau permutasi tidak mengubah karakter, tetapi mengubah urutan atau posisi karakter dalam plain text. Prinsip dasar, mengacak posisi huruf atau permutasi tanpa mengganti huruf itu sendiri. Yang kedua ada rel fence sliver, menulis plain text secara zigzag pada rel dan membacanya per baris. Dan yang terakhir ada columnar transposition, menulis plain text dalam baris di bawah kunci kata lalu membaca kolom sesuai urutan kunci. Selanjutnya ada implementasi metode transposisi, contoh dan keterbatasan. Transposisi menghasilkan ciphertext yang memiliki frekuensi huruf yang sama dengan plain text, yang membuatnya tahan terhadap analisis frekuensi sederhana. Rel fence 3 rel. Jika kata rahasia dienkripsi, hasilnya adalah pengacakan posisi K R S A A H S A koma T A I. Mudah dipecahkan jika jumlah rel diketahui atau ditebak. Yang kedua ada kolumnar, menggunakan kunci kata seperti jalan untuk menentukan urutan kolom saat pembacaan. Kombinasi substitusi dan transposisi metode ADFGVX jauh lebih kuat. Keterbatasan, pola tetap jika kunci pendek masih dapat diidentifikasi. Kriptografi klasik efektif pada zamannya, tetapi tidak lagi aman untuk komunikasi digital saat ini. Kriptografi modern, symmetric key atau kunci simetris. Kunci simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Metode ini sangat cepat dan efisien, ideal untuk mengenkripsi data bervolume besar. Kecepatannya tinggi, proses komputasi yang minimal membuatnya sangat cepat, cocok untuk enkripsi real time. Algoritma kunci simetris, contoh populer termasuk AES atau Advanced Encryption Standard yang saat ini menjadi standar global, dan DES atau Data Encryption Standard yang kini dianggap usang. Isu distribusi kunci, tantangan terbesar adalah bagaimana cara mengirimkan kunci rahasia kepada penerima tanpa risiko disadap.
Kriptografi modern asimetrik key atau kunci asimetris. Kunci asimetris menggunakan pasangan dan kunci berbeda, kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas. Kunci publik key digunakan oleh siapa saja untuk mengenkripsi pesan yang ditujukan kepada pemilik kunci. Kunci privat atau private key hanya diketahui oleh pemiliknya, digunakan untuk mendeskripsi pesan yang dienkripsi dan dengan kunci publik pasangannya. Aplikasi utama: tanda tangan digital atau digital signatures. Pertukaran kunci simetris yang aman, misalnya selama SSL atau TLS handshake. Tentunya ada enkripsi email. Contoh, KSA berdasarkan faktorisasi bilangan prima dan ESC elliptic curve kriptografi. Tantangan dan masa depan kriptografi. Meskipun teknologi enkripsi telah berkembang pesat, tantangan baru terus muncul menuntut inovasi berkelanjutan. Yang pertama, kriptografi kuantum, mengembang algoritma post quantum kriptografi atau PQC yang tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. Yang kedua, ada zero knowledge proofs atau ZKP, memungkinkan verifikasi informasi tanpa mengungkapkan informasi itu sendiri. Penting untuk privasi di jaringan terdesentralisasi atau blockchain. Yang terakhir ada homomorphic encryption, memungkinkan komputasi dilakukan pada data yang terenkripsi tanpa perlu mendeskripsinya terlebih dahulu atau kunci untuk komputasi awan yang aman. Kriptografi akan tetap menjadi garis pertahanan pertama kita melawan ancaman siber yang semakin canggih. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.